Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Gimana nih kuliahnya beberapa hari ini? Semoga selalu lancar dan semua tugasnya bisa dikerjakan dengan baik ya. Selamat datang di Archipod bagi pendengar baru yang belum tahu Archipod. Archipod itu isinya obrolan santai sesama mahasiswa arsitektur mengenai pengalaman-pengalaman dan informasi kegiatan mahasiswa arsitektur UIN Maliki Malang. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Ulya dari Angkatan 19. Dan aku Edwin dari Angkatan 19 juga. Di sini kami akan menemani kalian sepanjang Archipod ini. Dan mengingatkan buat pendengar, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan selama pandemi. Jangan lupa juga untuk mengikuti vaksinasi. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Kita ingatkan lagi kepada teman-teman untuk follow IG di @himata_jaraswat dan Twitter Himata di @himata_jaraswat juga. Kalian juga dapat mendengar podcast ini melalui aplikasi Anchor dan Spotify. Untuk link bisa dilihat di deskripsi box. Saat ini kita ditemani dengan bintang tamu kita dari Angkatan 2019 juga, Sam Ibrisa. Halo Sam. Halo Mas Edwin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Sekarang lagi gabut apa gimana ini? Atau ada kesibukan, mungkin sok sibuk? Alhamdulillah sekarang udah mau masuk perkuliahan ya, tapi selain itu juga kemarin ikut program MBKM, jadi ada kegiatan magang. Udah dimulai sih sebenarnya 1 bulan yang lalu di Agustus, ini udah masuk bulan kedua. Oke, jadi dengar-dengar kemarin itu Mas Ibriza juga pernah positif juga ya, COVID? Oh iya, sebenarnya kurang tahu ya positif apa enggak ya, tapi dilihat dari gejalanya yang aku rasain itu kayak menunjukkan gejala-gejala COVID. Jadi lebih baik isoman daripada nanti nggak memperhatikan prokes malah nularin kan gitu. Nah ya, jadi kemarin waktu isoman pasti gabut parah nih. Ngapain aja wes? Gabut parah sih Mas. Gimana ya? Dulu itu pas pertama kali terkena itu seolah-olah kayak gejala tipes biasa lah, panas. Cuman bedanya itu agak pegal di seluruh tubuh itu. Beberapa hari itu juga asam lambung sempat naik kan, jadi dikira tipes saja. Nggak sadarnya setelah seminggu kok nggak sembuh-sembuh, terus gejala-gejala kayak anosmia dan lain-lain kok ngikut, kok khawatir gitu. Ya wes lah, daripada nanti nularin, kayaknya mending isolasi di rumah sih 3 minggu tuh. Nah, di sela-sela isoman itu ngapain aja selain ngehabisin stok beras di rumah? Selain fokus jadi beban keluarga, waduh, apalagi? Sebenarnya satu keluarga kena sih, jadi sama-sama jadi membebani satu sama lain. Satu sama lain saling membebani sih. Cuman karena anak paling muda ya kali ya, jadi lebih cepat sembuhnya, jadi malah ngurus bapak ibu juga sih. Bakti sama orang tua ya, Mas Ibriza. Iya. Ya mungkin kebetulan itu. Terus gini nih, ya. Kenapa sih kali ini kita undang Mas Ibriza ini, Mbak Kuliah? Kira-kira kelebihan dia, kayaknya orang biasa gitu. Iya, sepertinya betul. Dari penampakannya kalau biasa kita lihat di Zoom biasanya ya biasa-biasa aja sih, ya kan ya. Tapi sebenarnya nih buat teman-teman yang belum tahu siapa sih Kak Ibriza ini. Jadi Kak Ibriza ini adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Arsitektur Hajar Aswad tahun 2021 ya Kak ya? Iya. Nah, iya alhamdulillah dia manai tahun ini. Nih, teman-teman pada tertarik nggak sih sama organisasi? Atau ingin ikut organisasi tapi nggak tahu mau ikut organisasi apa? Atau masih takut belum bisa memanage waktu antara kuliah sama organisasi? Atau bahkan kalian masih bingung dan menimbang-nimbang antara ikut atau nggak ikut nih organisasinya? Nah, kalian sekarang nggak perlu bingung-bingung lagi karena hari ini kita bakalan dengerin pendapat serta pengalaman Ibriza mengenai berorganisasi. Nah, Ibriza, sejauh ini pernah ikut organisasi apa aja sih? Kalau di universitas ya selama kuliah ini nggak banyak sih organisasi, cuman ini Himata aja sih. Sama Orda, tapi nggak terlalu aktif juga. Lebih aktif ke Himata.
Jadi Mas Ibriza ini ya orangnya itu low profile sekali. Jadi kalau kalian benar-benar nggak kenal ya kayak orang biasa aja, guys. Tapi ketika kalian sudah kenal ini, di baliknya itu ada sosok-sosok yang seperti bukan manusia. Waduh. Jadi selain berorganisasi ini ya, sering ikut sayembara gitu nggak kira-kira? Mungkin beberapa kali itu. Kalau sayembara beberapa kali sempat ikut ya. Di saya sendiri setiap liburan tuh paling nggak wajib lah ngikutin satu sayembara. Selain mengisi waktu luang juga melatih skill dan mau mengukur sejauh mana sih kemampuan kita di luar sana itu. Penting sih menurutku ikut sayembara. Selain itu juga mempersiapkan diri buat nyiapin portofolio ke depannya kan. Nah, kira-kira mungkin mau atau boleh disebutkan ikut dari di mana aja, terus mungkin progresinya seperti apa, itu mungkin bisa dijelaskan agar gitu. Yang lain itu kenal Mas Ibriza itu seperti apa. Oke. Jadi mungkin awalnya ya dulu tuh pas lasar pertama kami masuk di teknik arsitektur itu ada dari cutting itu ada Arifal ya. Arifal itu disosialisasikan juga ke maba. Jadi sejak saat itu kok coba-coba aja sih ikut sayembara padahal nggak tahu apa-apa, nggak tahu aprep kan, apalagi terus gambar yang bener tuh kayak gimana, belum masuk perkuliahan udah mau coba ikut sayembara. Dan hasilnya? Hasilnya ya bayar doang Mas. Terus selanjutnya bayar doang. Beberapa tim sih yang ikut, tapi akhirnya karena nggak tahu kan. Emang bayar doang? Ya bayar toh. Pokoknya nggak bayar lagi. Ya udah ikhlasin buat bantu panitia. Terus kedua itu waktu semester berapa ya? Semester 3 kalau nggak salah. Ikut sayembara di UNS itu ada Arjeven, arsitektur event. Itu kayak menghidupkan kembali suatu objek yang terbengkalai gitulah. Nah itu tim saya itu dulu ada Irsyad sama Alan kan angkatan 19 juga, dapat objek di sekitar pantai di Banyuwangi. Itu kita hidupkan kembali fungsinya, tapi karena baru pertama kali dan belum masuk ke perkuliahan yang komputasi, artinya kita masih hand drawing semua kan, baru pertama kali ikut sayem dan menghasilkan apa-apa sih, tapi setidaknya udah menyelesaikan sampai aprep sih, alhamdulillah. Jadi itu sudah mulai ada progresi positif. Ya? Ini dari niatnya udah nggak bener. Kalau awal-awal kan udah nggak tahu, sosokan ikut. Niatnya kan ingin bantu panitia. Dari Kak Ibriza sendiri nih, sayembara apa sih yang paling mengesankan buat Kak Ibriza? Mungkin entah mengesankan itu karena Kak Ibriza pernah juara atau apa gitu. Yang paling mengesankan yang mana nih? Sebenarnya semua sayembara yang tak ikuti berkesan ya, artinya ada ilmu baru yang kita dapatkan dari sayembara ya. Tapi sebenarnya kalau boleh menyebut sih, aku juga gak terlalu pinter-pinter banget di sayembara kan, baru coba-coba juga, saya gak tahu seluk-beluk caranya menang tuh kayak gimana, jadi kayak surprise aja. Sayembara yang tak ikuti yang kedua itu di mana ya, Solution UPN tim itu ada sih health building. Timku aku Helmi Mubarok sama Ika angkatan 19 juga. Alhamdulillah menyelesaikan sampai aprep dan nggak nyangka sih dapat 15 besar. Kemudian yang lainnya ini yang terbaru dari ITB itu cukup berkesan karena sebelumnya ada kegiatan workshop selama 5 hari berturut-turut dan itu padat banget materinya dari pagi jam 9 sampai jam 4 sore. Istirahatnya cuma pas sholat tok itu. Itu selama 5 hari. Terus diikuti waktu selama 10 hari. Nah itu benar-benar menguras tenaga, apalagi kondisinya ini pas aku kena COVID kemarin, jadi emang secara fisik memang harus menguras tenaga banget kan. Dan nggak nyangka meskipun alhamdulillah selesai mepet-mepet akhir baru dikumpulkan, ya alhamdulillah dapat honorable mention dari ITB. Alhamdulillah. Untuk membagi antara kuliah, organisasi, dan event-event arsitektural itu kan sulit sekali ya. Apalagi jurusan kita itu terkenal yang lumayan agak tricky. Arsitek ya. Arsitek memang agak tricky. Tidak semua anak itu mau dan mampu kalau kata orang-orang. Nah, itu kira-kira bagaimana membagi
waktu dari kuliah, organisasi, dan event-event arsitektur. Terus saya juga pernah dengar ini. Fun fact, kalau Mas Ibriza itu nggak pernah begadang. Apa itu benar? Waduh. Bener banget nih. Mungkin kita semua juga pada tahu ya kalau Ibriza sering bikin status. Ngapain sih begadang, ya nggak sih? Itu nandain banget kalau dia nggak tahu begadang deh. Apa ya, teman-teman ini kadang memang kebetulan aja lihat pas gak begadangnya. Jadi sebenarnya ya begadang juga. Masa anak arsi nggak begadang kayak ada yang kurang ya? Kayak sayur tanpa garam, Mas. Mungkin Mas Ibriza itu bikin story-nya waktu nggak begadang aja gitu. Iya. Kalau begadang ya sebelum itu ya begadang kadang sampai subuh, kadang ya larut malam lah. Tapi emang tak minimalisir begadang pas hari H. Artinya emang benar-benar biar gak gopoh pengerjaannya, jadi mending tak kebut pas awal gitu. Jadi kadang teman-teman di kontrakan itu kalau pas hari H pengumpulan itu padang lembur, jadi aku udah tak tinggal tidur gitu. Jadi mungkin gara-gara itu dikiranya gak begadang, tapi sebelumnya juga begadang terus. Pasti begadang berarti. Iya. Ini mukjizat itu kalau nggak begadang. Ya. Mau nanya nih, kan selama kita kuliah itu biasanya deadline pengumpulan kalau selama online kan dibuatnya kadang mepet-mepet deadline, kurang dari 1 jam pengumpulan. Kan Mas Ibriza katanya ditinggal tidur tuh di hari H. Pernah nggak sih telat mengumpulkan atau belum terkumpulkan tapi deadline-nya udah tutup? Pernah nggak sih punya pengalaman kayak gitu? Nggak pernah sih, alhamdulillah. Jadi ya kalau udah ada share link yang di-share oleh dosen pengampu, kebetulan udah selesai ya udah langsung dikumpul itu aja. Mungkin pas hari hanya tinggal ngecek ini udah ke-submit apa belum. Kadang kan belum ke-submit, cuma di-upload. Nah, itu salah satu trik ya. Harus kita sering-sering cek sudah apa belum, karena memang kita lagi sedang pembelajaran online. Soalnya saya sendiri itu sering sekali sudah upload tapi belum ke-submit. Dibacanya itu terlambat, padahal memang tepat waktu. Ya, ngadu ke dosen pengampu pun nggak bisa. Nggak bisa, tetap salah yang mahasiswa. Ya. Benar banget. Nah ini mungkin ya sefrit saran trik dari Mas Ibriza, Sam Ibriza kalau kita nyebut. Iya. Boleh. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang ini ngedengerin yang nggak tahu kalau panggilan Ibriza itu siapa, kita sering manggilnya Lord Ibriza. Nah, waduh, Lord Ibriza kita manggilnya. Berarti Ibriza ini ya nggak pernah ngerasain deg-degan pengumpulan di last minute gitu, di menit-menit terakhir. Nggak, tak diminimalisir lah. Ini ada pertanyaan nih. Karena Mas Ibriza sendiri, Lord Ibriza kita sebut, itu organisasinya aktif, himpunan. Sebagai ketua himpunan. Nah, juga merangkap jabatan ini, ketua angkatan. Apa jabatan apa ketua angkatan? Ini kan termasuk salah satu perkumpulan ya, walaupun angkatan tapi itu suatu organisasi. Ya? Nah, seperti itulah. Ini ada pertanyaan, kuliah lebih penting atau organisasi yang lebih penting? Nah, ini mungkin bisa disebutkan karena mungkin banyak sekali orang mahasiswa seperti kita yang organisasinya aktif sekali, tapi kuliahnya itu kadang sampai entah di mana itu. Kalau pertanyaannya gitu sih tentu 100% kuliah yang nomor satu ya. Karena sebagai bentuk balas budi kita kepada orang tua yang sudah kerja banting tulang untuk membayar kuliah kita, masa kita nggak membalas dengan aktif di kuliah gitu loh. Meskipun ikut organisasi itu adalah tanggung jawab yang harus kita pikul, nomor satu tetap kuliah, dan organisasi cuma tanggung jawab gitu. Prioritasnya tetap kuliah nomor satu lah. Oke. Selama organisasi dan sambil kuliah atau kuliah sambil organisasi, pernah nggak ngerasa kuliahnya itu keganggu sama organisasi? Kalau keganggu belum pernah ngalamin ya, karena baru tahun ini jadi kahim mungkin belum merasakan ya. Tapi alhamdulillah selama ini pas kemarin ikut himpunan juga nggak merasa terbebani sih. Jadi justru adanya himpunan malah kita ada teman curhat,
tempat-tempat apa ya, merefresh kegiatan yang setiap harinya penat dengan tugas gitu loh. Jadi adanya himpunan justru malah memberikan suasana yang lain gitu, sehingga kuliahnya juga semakin semangat karena bisa merefresh dengan adanya teman-teman di himpunan gitu, Kak. Oh. Balik lagi nih ke masalah organisasi nih Mas Ibriza. Pernah nggak sih punya pengalaman yang buruk atau kesan yang kurang baik selama berorganisasi, atau mungkin dalam sebuah kepanitiaan juga mungkin gitu? Apakah ada? Kalau kesan pelajaran itu mesti ada di setiap kegiatan yang kita lakukan ya sama teman-teman. Karena kendalanya juga berbeda-beda, tentunya pelajaran yang diambil juga berbeda-beda. Jadi setiap kegiatan sih menurutku berkesan. Cuman ada pernah mengalami beberapa kejadian lucu atau mungkin menegangkan bagi beberapa orang ya. Pas waktu itu SMA ada kegiatan kepramukaan. Di situ saya juga berpartisipasi sebagai panitia, yang mana itu dilaksanakan di sebuah desa di daerahku sana di Jawa Tengah, sebuah desa jauh dari perkampungan sih, kurang lebih mungkin ada 40 meter itu lapangan di bumi perkemahan itu. Kita ngadain kegiatan di sana, dan di malam pertama kemah itu ada anak yang kesurupan gitu. Jadi dari gara-gara itu entah apa ya, karena ada kesalahan dari kita ataupun dari kita yang nggak izin sama penghuni lapangannya atau gimana. Jadi pas kegiatan itu, kegiatan marah-marah kan itu biasanya ya, kalau pramuka disentaki itu kan, itu kayak langsung kena mental semua peserta, terus langsung nular kesurupan semua, kesurupan massal. Total yang kesurupan itu kalau dihitung berapa? Ada berapa ya? Banyak banget kok Mas, itu sampai kegiatan kemahnya selesai tuh sebulan malah. Sampai sebulan tuh belum kelar-kelar tuh sampai. Jadi sampai di SMA. Iya, sampai gurunya itu juga kena ikut kesurupan malah. Kalau itu kalau dijadikan film dokumenter itu bagus banget sih. Asik sih. Asik ya. Boleh lah, boleh. Boleh, Mas. Mungkin Lord Ibriza juga kena apa enggak nih? Oh, alhamdulillah enggak. Justru aku yang nyuruhin Tuhan. Ada. Enggak sih. Ada ini satu cerita ya. Ada seorang anak cewek ya, adik kelas ya. Itu kesurupan, terus tak coba kan, aku penasaran juga kan ya. Sama setan ini. Tak bacain apa ya, Wowo, Pala sama Binas ya. Malah ini tiba-tiba natep aku dan anak ceweknya sambil nyeling serwengi ya. Sumpah merinding banget. Aja. Sambil nyeling serwengi, suaranya merdu banget. Habis itu langsung nari dia, berdiri, tak tinggal ya. Bodo amat. Kamu tidak bertanggung jawab. Aku toh langsung kena men. Bodo amat ya. Habis ngasih mental ke adik kelasnya, dia kena mental sama jin di sana. Itu berkesan banget sih. Terus untuk poin-poinnya tadi berorganisasi kan ada, terus ada apa itu tadi, kesan dari waktu berorganisasi. Mungkin ada poin tambah ketika kita rajin berorganisasi atau kita masuk ke dalam dunia organisasi. Poin tambah, jadi waktu kita masuk di organisasi, kita mendapatkan apa saja? Ini kalau dari sudut pandangku sendiri ya. Jadi ketika kita ikut organisasi, yang pertama tentu jiwa kepemimpinan itu mesti akan kita dapatkan lah. Setidaknya kita belajar dari teman-teman yang lain kan. Ya. Kemudian kemampuan komunikasi, public speaking, itu juga kita nanti bisa kita dapatkan di organisasi. Yang penting kalau ikut organisasi jangan sekedar ikut. Jadi kalau misalkan kita udah kecebur, ya udah berenang sekalian. Wah, nyelam sekalian. Ya, nyelam. Dan kita kupas tuntas yang ada di organisasi itu apa gitu loh. Kemudian membangun relasi juga kita nanti, karena kita arsitek kan, apalagi kan nantinya. Yeah. Kita juga butuh banyak calon-calon klien nantinya kan, silaturahim gitu. Jadi itu sih. Dengar-dengar Mas Ibriza ini sudah punya beberapa channel, jadi saya boleh minta lah nanti ya. Waduh. Benar banget. Nanti bisa share kontak lah. Oke, siap. Jadi kan sejauh ini ya kita pandang Lord Ibriza sangat keorganisasian banget nih orangnya. Terus
Pandangan Lord Ibriza tentang mahasiswa kupu-kupu gimana tuh? Kuliah pulang gitu. Apa tuh pandangannya? Ya nggak apa-apa sih, terah tiap orang punya hak dan prioritas masing-masing ya. Kita nggak tahu kalau misalkan dia mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang, siapa tahu di rumah dia kerja kan, nggak tahu. Boleh. Siapa tahu di kosan dia nulis artikel, bikin LKTI, ikut sayembara, nggak tahu juga kan. Kita nggak tahu apa yang ada di rumah mereka kan, apa yang mereka lakukan di rumah itu kita nggak tahu. Jadi ya nggak apa-apa, jangan terlalu meremehkan orang lain karena mungkin kita ngerasa lebih hebat atau merasa kita kayak lebih bersosial atau gimana, itu nggak juga menurutku. Semua orang sama aja. Aman banget ya jawabannya ya. Mungkin ya kita tuh punya teman-teman yang kayak kurang bersosialisasi, kurang berkomunikasi juga. Pernah nggak sih ngajakin teman-teman yang seperti itu, yang pasif-pasif itu, untuk ikut kepanitiaan atau organisasi gitu? Pernah nggak sih? Loh, kita nggak tahu sebenarnya dia itu pasif kenapa. Siapa tahu dia rajin nonton TV di rumah ya. Siapa tahu kan ya. Kan secara orang bersosialisasi kan beda-beda. Kalau ngajak sih nggak pernah sih. Kalau misalkan nggak mau ya udah nggak mau, daripada kita ribet kan nantinya. Kalau dipaksa-paksa kita juga nggak enak, dia juga nggak enak. Ya udah, yang lain juga banyak yang bisa dimintain tolong atau gimana kan. Jadi ada pertanyaan lagi. Itu kenapa akhirnya memutuskan mau menjadi kahim? Sebenarnya kenapa ingin memutuskan jadi kahim? Yang pertama mendapat kepercayaan dari teman-teman sih, karena sudah dipercaya dari teman-teman secara personal maupun sudah dalam forum, itu mau nggak mau kepercayaan itu harus kita bayar gitu loh Mas. Wah. Nah jadi ada sebuah tanggung jawab yang tak rasa perlu aku ambil, dan bismillah bersama berani sama teman-teman yang sudah mempercayakan, kita bawa nama himpunan ini menjadi lebih baik. Jadi intinya karena sudah dapat kepercayaan dan rasanya kepercayaan itu harus kita bayar tuntas gitu. Itu Lord kita. Itulah Lord, bener banget. Itu Lord kita. Apa sih, Rek? Mungkin bisa dilanjut pertanyaan. Aku belum ada pertanyaan nih, Mbak Ulia. Sejauh yang kita tahu ya, nilai IP-nya Ibriza ini stabil banget ya, malah masih di peringkat 10 besar IPK tertinggi nggak sih? Nah, kan organisasi, terus magang juga, terus kuliah juga. Gimana sih cara agar ngebuat nilai IP itu stabil gitu? Gimana ya, yang penting absen jangan sampai ada yang bolong sih. Ya gak tahu ya, menurutku aja sih kuliah zaman sekarang daripada zaman dulu kan, kata orang-orang itu lebih mudah. Yang penting kita absen, rajin ngumpulin tugas aja, insya Allah udah lulus dan dapat nilai bagus kan. Jadi siapa aja sebenarnya bisa dapat nilai IPK yang baik, yang tinggi itu sebenarnya bisa, dan gak terlalu sulit sih. Kalau gimana biar stabil nih, lebih ke pernyataanku yang tadi ya, jawaban yang tadi ya. Kita kan kuliah kan nggak bayar sendiri, UKT mahal, orang tua banting tulang buat biayain kita, lebih ke tanggung jawab kita sebagai orang yang diberikan nafkah atau dibiayai oleh orang tua sih. Kita harus bayar tuntas, dengan cara membalas budinya itu dengan cara rajin dalam berkuliah sih, menomorsatukan tugas terutama biar kuliahnya cepat selesai dan dapat nilai bagus kalau bisa, biar segera lulus dan bisa membantu kebaikan atau membalas budi kebaikan orang tua. Jadi motivasi itu harus kita pupuk terus sih. Jadi biar kita juga ada tolak ukur setiap harinya, biar kita menjaga istilahnya semangat kita agar bisa mendapat nilai yang stabil gitu sih. Catat itu. Keren. Oke nih, mungkin terakhir nih Mas Ibriza. Mungkin bisa memberikan tips-tips untuk teman-teman yang lagi mendengarkan ini, tips-tips berorganisasi ala Mas Ibriza. Kalau dari aku berdasarkan pengalaman dan aku juga mengambil pelajaran dari pengalaman itu, yang pertama kalau ikut organisasi itu jangan sembarang ikut, cuma ikut-ikutan gitu loh. Ikut biar banyak teman, biar
dikira punya punya relasi banyak, dikira ikut organisasi banyak, itu jangan sih menurutku. Lebih baik tekuni satu aja atau beberapa yang bisa menurut kita bisa atasi, itu kita tekuni salah satunya, terus kita dalami. Lebih baik ikut satu tapi kita benar-benar komitmen gitu loh, kita mendalami, fokus, sehingga kalau semua orang bisa melakukan hal ini, terutama kegiatan-kegiatan yang ada di UIN ini, tak rasa ini lebih bisa berkembang dan berbicara banyak di level nasional sih kalau setiap orang fokus pada bidangnya. Jadi lebih baik ikut satu tapi fokus dan sehingga kita bisa meningkatkan kualitas organisasi yang kita ikuti gitu loh. Daripada ikut banyak, kadang kita kabotan A, kabotan B, jadi kita punya tanggung jawab di B, kita punya tanggung jawab di A, si B jadi terhambat gara-gara kita ikut ke A. Itu menurutku kurang baik sih. Jadi meskipun mengutamakan kualitas ya. Lebih baik satu tapi komit daripada banyak. Tapi nggak bilang jelek juga kalau ikut banyak organisasi. Nah, tips agar pendengar ingin berorganisasi. Kalau tips biar berorganisasi, kalau versiku aja ya. Mungkin dari sudut pandang kita sebagai mahasiswa arsitektur ya. Kita harus tahu, kita harus paham bahwa apa yang akan kita lakukan ke depannya kan insya Allah sebenarnya kan pasti ingin jadi seorang arsitek ya, yang mana arsitek ini kan seorang pedagang, artinya yang dia jual bukan barang melainkan jasa. Jadi seorang pedagang ini membutuhkan pasar, dan pasar ini apa? Ini relasi itu dapat dari mana ya? Salah satunya dari organisasi. Jadi kita harus tanamkan bahwa orang arsitek itu juga harus memiliki banyak relasi. Masuk organisasi kita juga dapat jiwa leadership dan jiwa sosial. Jadi itu satu paket sih, melatih depannya agar kita di dunia kerja itu bisa bersaing dan berbicara banyak. Bisa dicoba, silakan ikut organisasi. Aku udah. Mungkin bisa lingkup terkecilnya kepanitiaan ya. Ya, kepanitiaan itu juga banyak, kita bisa banyak mengambil banyak pelajaran sih, apapun kegiatannya, apalagi kalau ikut organisasi. Mungkin kepanitiaan ini sering diremehkan, tapi menurutku memang kepanitiaan ini satu langkah untuk berorganisasi. Masalah malah panitia itu garda terdepan kita dalam organisasi. Tanpa panitia malah organisasi nggak bisa jalan. Ngapain? Seperti itu lah. Nah, mungkin itu ya, mungkin itu yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita rangkum dan kita tanyakan ke Mas Ibriza, ke Lord kita, dan sudah terjawab dengan ya seadanya. Ya seperti itulah, terjawab seperti itu. Nah, mungkin kita akan menutup untuk pertemuan kali ini. Ya, sebelum kita tutup, tidak bosan, aku ingin ingetin ke kalian semua untuk subscribe, like, tulis ulasan, terus follow IG, Twitter Himata di @himatajaraswat, dan mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya, bener. Mungkin Mas Ibriza ada pesan terakhir? Enggak ada. Mungkin Mbak Ulia ada pesan terakhir? Mereka mau meninggal. Iya, mungkin. Makanya nggak ada. Ini sih teman-teman yang mau tema lain di dalam podcast ini bisa disampaikan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penutupan kita yang kali ini. Mohon maaf dari kita kalau ternyata podcastnya acak-adul mungkin, atau kurang jelas, atau ngomongnya ketumpuk-tumpuk gitu. Mohon maaf banget dari kita. Nah, mungkin itu yang pesan dari Mbak Ulia. Terus Mas Ibriza katanya tidak ada pesan, jadi saya tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.